Karena kalau bapak ibu membaca Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang macenya. Level pertama dulu. Sebelum kita baca Al-Quran, yang pertama, lantai pertama, mendengar. Jadi tingkatan pertama ya nangar. Biar ndak entau ngaji, nangar aja dulu. Karena Al-Quran bukan kertas yang turun dari langit melayang-layang, bukan. Dia suara. Makanya jangan heran orang yang ndak entau mace bisa hafal Quran. Orang buta bisa hafal Quran. Kenapa? Nangar. Yang di depan saya coba nunjuk tangan yang surah Al-Fatihahnya ngapal. Gitu loh. Ada ke? Yang surah Al-Fatihahnya ngapal ke ya? Ada? Sian. Semuanya kita otomatis hafal karena didengar tiap hari. Makanya kalau sembahyang di masjid tuh mun bedoanya nyaringkan supaya biar kacik yang di belakang lama-lama hafal. Itu kadang baca doa yang kedengaran ujung-ujungnya nang. Allahumma inna nas'aluka salamatan maut. Allahumma maut. Balik biar kacik ke rumah ditanya lah umatnya. Nong, gimana tadi imam berdoa di masjid? Allah saja maut. Allah saja maut. Tangge ya bunyinya gaya lah mak tadi ku dengar di masjid gitu. Jadi ini dinyaringkan supaya hafal dia lama-lama. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin punya anak yang hafal Quran, dari dalam parut dah didengarkan ngaji. Bacakan, dengarkan surah Al-Mulk supaya nanti dia jadi orang kaya. Bacakan dia surat Yusuf supaya dia jadi ganteng. Kata siapa? Itulah ibu-ibu banyak salah tangkap. Dikiranya dibacakan surat Yusuf supaya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu dia hamil, dengarkan surat Yusuf. Hamil, dengarkan surat Yusuf. Begitu lahir anaknya PKI. Pendek kacik hitam. Marah dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz pemula kata dia. Katanya dibacakan surat Yusuf supaya ganteng macam Nabi Yusuf. Maksud Pak Ustadz dibacakan surat Yusuf supaya imannya macamnya iman Nabi Yusuf. Tahan dengan godaan cewek. Dia tahan dengan godaan cewek. Tetap tahan iman. Maka imannya macam Nabi Yusuf. Lain dengan biak setalik dan macam Nabi Yusuf imannya. Jangankan melihat nak dare, melihat nawan nitik air liur ni. Dan ya gaya. Bongah sana tersinggung. Tersinggung cepat mati. Nah, jadi mendengar aja dulu. Di rumah-rumah. Apa lagi bulan puasa itu dengar. Buka MP3 di HP lagunya stop aja dulu. Buka MP3 ngaji, TV ngaji. Yang punya oto, buka oto, hidupkan MP3 ngaji. Kata ibu-ibu, alhamdulillah Pak Ustadz, sejak lakak dengarkan ceramah Pak Ustadz laki kumalar muka ngaji di rumah. Bila ya bu, bulan puasa. Kalau raya balik agi kucing garong. Dengar aja dulu, dengar. Pak Ustadz, waktu ya aku ada dengar Pak Haji ngomong, apa kata Pak Haji? Mun kita dengar Al-Quran, dengarkan orang ngaji, kita daan tahu artinya, daan berpahala Pak Ustadz. Masaknya saya. Kata Pak Haji gaya waktu ya. Coba ibu lihat, kata saya, surah Al-A'raf ayat 204. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, supaya kau dapat rahmat. Coba dengarkan orang ngaji aja dapat pahala. Oh, jadi dengarkan orang ngaji dapat pahala, Pak Ustadz, dapat pahala. Mun gaya aku nak berhenti ngaji, Pak Ustadz. Kayak nak dengarkannya aja.
Kalau nangarkannya ajak bepahale, api lagi sampai macenye. Jadi ini didengar. Sekarang kan nak nangarkan ngaji gampang. Ambil HP, cari siapa yang nak didengar. Syekh Abdurrahman As-Sudais, MP3, download. Cari Syekh Suud Surem, download. Cari Ustadz Muzammil Hasballah, download. Cari Ustadz Muhammad Toha Al-Junaid, ada semuanya di sini. Aku dah 2 jam download tang dak dapat Pak Ustadz, paketmu habis. Minta wifi ke bujang semua supaya bisa download. Inilah yang pertama levelnya adalah mendengar. Dengar aja dulu, dengar. Jadi tetangga-tetangga, kawan-kawan kita usahakan mendengar Al-Quran. Karena mendengarnya aja dah berpahala. Apa lagi sampai kita ngaji. Jadi gimana? Siap mendengar Al-Quran? Wadaan semangat. Saya ceramah tergantung jamaah. Siap dengarkan Al-Quran? Siap. Bagus, tutup aja. Nampaknya dah nak mati lusa ya. Ustadz ceramah, saya ceramah nih, saya beritahu. Dia akan semangat tergantung dengan 3 hal itu. 3 hal yang menyebabkan saya semangat ceramah. Yang pertama adalah faktor jamaah. Kalau jamaahnya masih semangat, saya tetap semangat. Ibu bapak siap? Siap. Maka saya pun tetap siap. Tapi kalau kata saya, siap bapak ibu? Siap. Siap baca Quran? Kalau aku pikirkan, bagus, tutup aja. Dah ngantuk apa lagi kita kan nak sahur tahu belum? Cuman ni kan dah malam. Saya kasihan dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tu pak bulan puasa saya lihat yang paling kapak je perempuan. Dah kanak menangkan suki lah udah. Coba kita tanya dulu, yang nyiapkan untuk makan sahur bapak atau ibu? Ibu. Yang nyiapkan nak buka puasa bapak atau ibu? Ibu. Makanya ibu itu kerjaannya barat, mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Itu kerjaannya barat. Makanya kita harus hormati perempuan. Inilah dia level pertama adalah mendengar. Siap mendengar? Nampaknya jam 12 turut langkah. Iya, jam hidup kenaannya. Udah laka sengaja disiapkannya yang rusak biar lama ceramahnya. Jangan pikirkannya kita itu lalah mikirkannya. Itu level pertama. Kalau ingin kita hidup bersama Al-Quran, level pertama adalah mendengar. Dengar. Jadi nanti ya rajin-rajin dengar Al-Quran di rumah. Kenapa? Karena Al-Quran, bahasa Al-Quran dan sama dengan bahasa kita. Quran nih Pak, kalau kita salah sebut lain artinya. Kul pakai kof, kul katakanlah. Kalau dirubah pakai kaf, kul makanlah. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Kalau pakai kaf, kul huwallahu ahad, makanlah Allah satu. Makanya penyebutannya harus fasih, harus betul penyebutannya. Dengarkan betul-betul, dengar. Gimana cara nyebut huruf dha, gimana cara nyebut huruf so. Karena bahasa Arab tuh Al-Quran, huruf yang diawali dari huruf S, tolen aja ada 4 IG. S, sa, sya, sa, so, 4 IG. Beda penyebutan, beda artinya. Lain dengan bahasa kita Indonesia. Sami tolen, naksa, naksya, nakso, naksa, sami semuanya. Saya suka sama situ. Paham kita kan? Bahasa Inggris ndak ada huruf A, ndak ada huruf ain bahasa Inggris. Belum suah kita denger orang Inggris ngomong I love you. Belum suah. Karena ndak ada dia huruf ain. Jadi ini kita dengarkan betul-betul huruf-huruf daripada Al-Quran. Karena beda bunyi, beda sabutan, akan beda artinya. Memang bahasa kita yang paling parah.
naksa, naksha, nakso, naksa, sami semuanya. Hari apa itu? Yaumus Sulasa. Kita tak bisa Sulasa, Selasa. Yaumus Sulasa. Itu bahasa Arab, harus fasih. Lain dengan bahasa kita, sami aja. Saya suka Ustadz Hatoli. Bisa. Yang lebih hebat lagi orang Bisang. Mohon maaf kalau ada yang Bisang, itu ya nyontohkan aja. Kita nih yang daan Bisang nak nyebutkan huruf yang diawali dari huruf N buah. Sebutkan 10 macam buah yang diawali dari huruf N. Nanas, nangka, apa GI? Tidak anda sebutkan, tapi orang Bisang bisa tolen. Sebutkan 10 buah yang diawali dari huruf N. Nanas, nangka, namutan, nunian, namangka. Bisa sebenarnya. Paham kita kan? Paham, karena bahasa kita itu, maaf, saya nak tersinggung ya, contoh aja. Saya cuma nak nyeritakan bahwa penyebutan bahasa Arab Al-Quran itu harus betul. Makanya kalau kita lakak tadarus Al-Quran, ngaji di sini. Allazi bukan zi, za. Allazi yuwaswisu fi zi. Gimana cara nyebutnya? Letakkan ujung lidah di belakang gigi atas za. Katanya Uwan, Pak Ustadz aku balik dulu ngapain dek? Gigiku ketinggalan. Nah, ini penyebutan dalam bahasa Arab. Makanya mendengar. Tahap pertama ini mendengar. Harus rajin dalam dengar. Usah nak di rumah lagu tolen. Rumah yang dibacakan Al-Quran, apa kata Nabi? Nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Terangi, cahayai rumahmu dengan solat dan baca Al-Quran. Tapi mun rumah daan suah didengarkan Al-Quran, yang dibuka cuma lagu India, kuci-kuci hutahi, kabi-kuci kabigem, mutsi-dusti karugi, tujumin rabbi dikitahi piara mekia karu. Pak Ustadz tang hafal, kawan suka muka ya. Maka kalau rumah daan dibacakan ayat Al-Quran, dak suah didengarkan ngaji, berkumpul di rumah segala hantu, setan, gundurwo, sunel bolong, suter ngesot, babi ngepet. Rapukannya dok laki bini kesah nak betangkar tolen. Barang ya dua-duanya hantu. Yang satu hantu, yang satu setan, jadilah dia. Tapi kalau laki ngaji, bini ngaji, anak ngaji, sajuk kita hati di rumah. Betul? Siap mendengarkan Al-Quran? Ya. Masih kuat. Bila nak lakak tu. Nampaknya dia sengaja nak nyiksa saya malam hari itu. Naik ke level kedua. Setelah mendengar, level kedua adalah membaca. Baca. Apa kata Nabi? La aqulu alif lam mim harfun. Aku nak ngatakan alif lam mim ya satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyuru amsalihah. Satu huruf Allah balas 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 sama dengan 30 pahala. Baru nak alif lam mim tolen. Banyaknya pahalanya Pak Ustadz. Betul. Gitulah kata Nabi. Isuk ku langit 1000 kali aku taib ngaji. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Nabi sebenarnya nak motivasi kita. Sedangkan alif lam mim ajak banyak kau dapat pahala, apa lagi kau sampai hatam satu Al-Quran 30 juz selama 1 bulan. Makanya baca. Aku dah tahu baca Pak Ustaz, dah tahu ngaji, belajar. Si an kata terlambat untuk belajar. Saya ya zaman sekarang kini ngaji kan gampang, ada buku Iqra. Menjaman saya ngaji masih ngeje, gurunya garang-garang. Salah sikit ngaji dicucuknya belakang kepala kita. Masih ada bagasnya yuk. Dah mati gurunya. Tapi walaupun guru gek dolok garang, kami ndak berhenti ngaji. Ndak macam biak gini. Guru nak corongi, sangat mengaji kan dia. Saya walaupun kena cucuk nangis meleleh haik mati masih ngaji. Baca. Baca tasbih
pada atas pak bapak, mim dapanmu bapakmu, badapan buta atas tak buta, bapakmu buta. Berhasil justru guru-guru gek dolok ngajari orang ngaji. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Supan be Pak Ustadz, kami kan dah tua nak belajar dengan anak TPI, TPK, TPK, TPA. Supan kami belajar dengan biak kacik. Mun supan belajar dengan biak kacik, pagi ke Masjid Jami Al Khairat Dusun Nelayan, pagi Pak Labai. Pak Labainya siapa? Pak Long Batil. Pak Long Batil tidak bisa ngajar ngaji. Cari pagi Pak Haji Idris. Ini dia Pak Haji. Situ bantar Pak Haji. Apa? Asal nak ngomong empat mati. Kayak mau ke Pak Haji ngajari aku ngaji. Oh mau. Tapi ada syaratnya Pak Haji. Apa syaratnya? Mun bisa anak biniku sana beri tahu. Nyapa di? Selama itu dah 5 tahun dia dah tahu mun aku dah tahu ngaji. Jatuh martabatku mun tahu dia. Nah, jadi kita ngaji 4 mati aja Pak Haji bisa ke? Kata Pak Haji Idris jangankan 4 mati, 3 mati pun bisa. Ku kicingkan sebelah, ngajilah. Ngaji sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lama-lama akhirnya lancarlah dia ngaji. Ibu-ibu yang selama itu daan suah nangar lakinya ngaji, tiba-tiba balik dari kume sarap bahari, kedengaran bunyi lakinya ngaji dari lawang depan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya Allah, kata ibu, ternyata lakiku pandai gasaknya dia ngaji. Pas dibuka lawang, gasaknya HP. Ngaji, belajar ngaji, jangan sampai ndak tahu ngaji bapak-bapak. Itu kan sekarang kita lihat yang rajin belajar ngaji ya ibu-ibu. Ibu-ibu punya BKMT. Ibu-ibu ada arisan Jumat bahari. Ibu-ibu ada arisan Jumat hari Minggu pagi. Bapak-bapak ada BKMT bapak-bapak. Sian, makanya banyak bapak-bapak dan tahu ngaji. Ngaku ndak kita? Saya itu 10 tahun jadi guru ngaji. Yang saya ajari semuanya ibu-ibu. Ibu-ibu saya ajari hukum ikhfa. Saya ajari hukum izhar. Saya ajari hukum iklab. Saya ajari hukum idgham. Yang belajar semuanya ibu-ibu. Lakinya dan belajar dan ngaji. Satu hari bininya lupa. Nanya dengan lakinya yang dan tahu ngaji. Bang, aku nak nanya bang. Nanya apa? Itu ada pelajaran dari Pak Ustadz Hatoli, aku lupa bang. Apa ya? Apa bang hukumnya nun mati betamu hamzah? Kata lakinya, usah nak percaya dulu. Ngapa dik? Kau periksa dulu ya. Apakah nunnya betul-betul mati atau cuma pingsan? Barang ya laki untuk ngaji. Abang tuh aku nanya serius malah pongah jawab. Aku jawabnya serius. Ngapi abang tak ngomong ke? Yo nunnya kan dah mati. Nak ngapi dia magi hamzah? Hamzahnya pasti bercacak. Nah ya karena orang daan belajar ngaji. Pak, bapak nih belajar ngaji pak. Coba yang daan tahu ngaji nunjuk tangan. Rugi. Apa lagi di bulan puasa daan baca Al-Quran, ruginya dunia akhirat, daan dapat pahala yang banyak. Itulah kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dah, level kedua udah laka. Barulah naik ke level ke 3. Setelah mendengar, lalu kita membaca. Setelah membaca, naik ke level ketiga, yaitu memahami. Nanti balik Al-Quran, usah nak sekedar yang tulisan Arabnya tolen. Cari yang terjemah, beli. Terjemahnya pun usah nak yang terjemah hitam semuanya. Usah.
bali Al-Quran yang ada tajwidnya, bali Al-Quran yang terjemahannya kosakatanya perkata ya ayuha, di bawahnya ada ya ayuha, hai orang-orang allazi yang amanu beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum kepada kalian asyam puasa kama sebagaimana. Akhirnya kita tahu kosakatanya gitu. Apa kata si ibu Pak Ustaz, apalah daya kutu dah lagi nampak bacaan Al-Quran. Ayat Al-Quran dah macam nak mie goreng Pak Ustaz. Ibu dah lagi bisa ngaji, dah bisa mati ku dah rabun, pendengaran pun dah lagi kedengaran. Jadi gimana Pak Ustaz? Ibu ada hafal Al-Quran? Aku memang dah lagi bisa baca Quran Pak Ustaz, tapi aku hafal surat Yasin. Banyak-banyak baca surat Yasin. Datang lagi ibu seorangnya, Pak Ustaz Yasin kepanjangan, aku cuma hafal ayat kursi, banyak-banyak baca ayat kursi. Pak Ustaz aku ayat kursi pun tak hafal, aku cuma hafal kulhu, banyak-banyak baca kulhu. Datang lagi ibu seorangnya, Pak Ustaz aku kulhu pun tak hafal, aku cuma hafal bismillah. Lah banyak-banyak baca bismillah. Datang lagi ibu seorangnya, Pak Ustaz aku bismillah pun tak hafal, ibu mati aja. Masa bismillah pun tak hafal, you nak ngapi? Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dah tua, apa nak dikata? Waktu yang lalu nak bisa lagi nak kita kembalikan. Yang dah tua nak bisa lagi mungkin nak belajar ngaji. Telinga dah pakak, mata dah rabun, nak lagi nampak. Gimana tu yang harus saya lakukan? Kalau ada yang hafalkan banyak-banyak diulang-ulang. Kalau si an yang ku hafal Pak Ustaz, payahinya juga si an yang hafal. Tapi mungkin ada orangnya di kita, kul huwallah pun tak hafal. Jadi gimana? Kalau masih ada punya anak, beritahu anaknya, "Nom, ayahmu tu dah tahu ngaji, kau harus hafal Quran." Geye. Ku sekolahkan kalau kau ke pondok pesantren, ngapal Quran di sinun. Kalau ada yang ngantarik baras dari Paskas. Paskas itu pasukan amal soleh, bukan pasukan minta duit kas. Masuk ke pondok pesantren, dimotivasi anaknya ya. Aku memang dah tahu ngaji, tapi kau kusekolahkan sekolah agama, belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Aku nanti kata ayahnya dapat pahala yang sama dari yang kau baca. Kata siapa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaladun soleh yat'ulahu, amal anak yang soleh, orang tuanya dapat pahala yang sama. Gitu. Jangan motivasi anak, sebaliknya dilamahkan semangat anak. Dong, ayahmu tu jak bodoh, kau harus lebih bodoh dari ayahmu. Nak jadi apa? Dimotivasi. Ayah cuma jadi Pak RT nong, kau harus jadi camat. Geye. Aku tu cuma tukang tambal ban, kau nanti punya pabrik ban. Motivasi anaknya gitu, jangan dilamahkan semangatnya. Maka naik level yang ketiga, yaitu memahami Al-Quran. Ingat, memahami Al-Qurannya tidak gampang, harus beguru. Tidak bisa belajar agama cuma lewat YouTube. Akhirnya apa? Sikit-sikit nyalahkan orang. Barang yang belajar agama lewat YouTube, orang yang dah berpuluhan tahun belajar agama, tidak suah masih nyalahkan orang. Kita ngaji salah, iya salah, bacaannya salah. Yang betul gimana Pak? Yang betul aku tidak tahu, pokoknya kita salah. Tiang dekat antukan balaknya. Coba orang mun belajar memahami Al-Quran pakai utaknya dan beguru, akhirnya nyasatkan orang lagi. Ada orang daan sembahyang, dia daan sembahyang. Kita tanya, kau ngapitang daan sembahyang? Coba lihat ayatnya. Dulu orang sasat aja, sekarang sasat pakai ayat. Kau ngapitang daan sembahyang? Itu ada ayatnya. Yudillu bihi kasiro, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kasiro, banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kami yang daan sembahyang, kami yang kena sesatkan. Kita yang sembahyang di masjid, kita yang kena beri petunjuk. Jadi kita masing-masing aja. Itulah orang kalau daan belajar agama. Padahal ayat ia belum titik, masih ada sambungannya. Apa sambungannya? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang Allah sesatkan kecuali orang fasik.
Orang fasik ya gimana Pak Ustadz? Gitu ilustrasinya. Mun pakai cerita biasanya lebih cepat nangkap. Ada orang nak jumpa saya, nak undang ceramah dari Singkawang. Assalamualaikum Pak Ustadz Atoli. Waalaikumsalam. Saya dari Singkawang, Kak Ye. Boleh ke jumpa? Boleh. Di mana jumpa? Di kampus IAIS Sambas. Di mana ya? Nanti Bapak kalau dari Singkawang nyampai di Sambas, ada simpang 3 Tugu Pahlawan lampu merah belok kiri. Lah Kak Ye, nanti turun jembatan belok kanan. Lah Kak Ye nanti nyampe SMA 1 ada jalan sejangkung belok kiri. Oh oke lah. Datanglah dia ke Sambas kan. Dia telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ada simpang 3 lampu merah. Belok kiri. Oke, matikan dulu HP, matikan belok kiri. Nelpon lagi dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya udah turun jembatan, belok kanan. Belok kanan. Lah Kak matikan lagi HP. Lalu nelpon lagi. Pak Ustadz, saya ada di simpang 3 sejangkung. Oke, belok kiri sejangkung. Nanti lurus, belah kanan ada kampus IAIS. Oke, matikan dulu HP. Matikan. Udah 1 jam, si anak dia nelpon. Tiba-tiba kemana dia tuknya saya tangdaan nelpon dah 1 jam, masa dari simpang 3 ke IAIS 1 jam. Begitu dia nelpon lagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Di mana kampus IAIS? Bapak di mana? Saya dah nyebrang sejangkung. Digalingnya, saya digaling. Ketika itu saya nyesatkan dia. Ayalah namanya orang fasik. Dah diberi tahu minggal. Orang macam Yedi yang disesatkan Allah. Nah tadi saya sedang nyesatkan dia. Dah dibatul-batul diberi jalan IAIS, malah marang lagi dia. Iya orang fasik namanya ya. Jangan sampai kita jadi orang fasik yang kala disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Kalau dah disesatkan Allah, tidak ada yang bisa nak meluruskannya lagi. Tapi kalau dah diluruskan oleh Allah, tidak ada yang bisa membengkokkannya lagi. Maka beruntunglah kita yang bisa hadir di masjid, tarawih, baca Quran, buka puasa bersama. Kita termasuk orang yang wayah dibihi kasiro. Jadi belajar Al-Quran ya usah nak asal-asal baca, asal ada terjemahannya, dah itu dimaksud Allah. Nah, Quran tu luas, harus pakai tafsir. Jelas? Dah jelas lah Kak. Harus ceramah kasarnya. Oh masih. Sikit lagi lah ya. Mendengar, membaca, memahami, naik level yang keempat. Ini puncaknya nih. Puncaknya adalah mengamalkan. Itu berat, mengamalkan. Jadi mengamalkan Al-Quran. Ibu-ibu kira-kira yang puasa itu ngamalkan Quran kendaan. Si An jawab lah Kak berarti itu. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah nyuruh kita puasa. Puasa, ngamalkan Al-Quran. Kata Allah lagi, aqimus shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat. Solat itu juga mengamalkan Al-Quran. Kata Allah, fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah olehmu perempuan yang kau senangi. Nikahilah perempuan yang kau suka. Berapa? Masna 2 orang, wasulasa 3 orang, waruba'a 4 orang, bebini 4. Ngamalkan Al-Quran. Caya keadaan dengan Al-Quran toh. Ibu naan beriman 1 ayat aja dengan Al-Quran, kafir. Caya keadaan dengan kawin 4. Daya lakukan, amalkan. Tapi ayat ia belum titik. Ayat Al-Quran tu tidak ada yang nyuruh kawin 1, 4. Tapi ayatnya belum titik. Masih ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kau takut tidak bisa berlaku adil, seorang aja. Dah tanang dah ya. Ibu-ibu nih. Tapi memang sampai ibu-ibu yang izinkan lakinya kawin lagi masuk surga tanpa hisap. Dan lagi kena tanya langsung masuk. Pak Ustadz banyak jalan nak masuk surga. Memang jalannya banyak tapi macet. Mau ndak ibu di poligami? Berarti daan mikirkan nasib sesami perempuan.
Di Sambas ni ada 300.000 manusia. 1.000 laki, 100.000 laki, 200.000 perempuan. Coba mun 1 lawan 1. Berarti 100.000 perempuan dan belaki. Makanya pikirkannya. Sesama perempuan. Tidak mungkin kita suruh dia kawin dengan batang pisang. Wah, ini Pak Ustaz Atoli ajaran sesat nampaknya tuh. Tahu gitu balik aku kata dia. Mengamalkan Al-Quran. Tapi sekali lagi, kalau kau takut kata Allah dan bisa berlaku adil, seorang ngajak. Dan bininya pun harus izin dengan bini pertama dan bisa nikah ya diam-diam. Itu orang banyak salah tafsirkan, salah tanggap dengan ceramah saya. Akhirnya dia nikah bini diam-diam. Ditanyalah bininya, "Bang, siapa ya bang?" "Biniku." "Ngapain abang tang sanyam-sanyam?" "Nikah kan ibadah." "Ngapain tang sanyam-sanyam?" Kalau kita ibadah kita beritahu, maka riak. Nah, ini salah gunakan. Jadi mengamalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran, tetap harus baca tafsirnya supaya kita tidak sesat dan menyesatkan. Itulah levelnya mengamalkan Quran. Setelah itu naik ke level yang terakhir. Setelah mendengar, membaca, memahami, mengamalkan, yang kelima mendakwahkan. Jadi Qurannya didakwahkan. Pak Ustadz nyaman lah bisa ceramah. Kami mana tahu ceramah. Dakwah nak harus ceramah. Ceramah cuma salah satu jalan dakwah. Coba palak kampung dia memang tidak ceramah, tapi dia bisa dakwah. Gimana dakwahnya? Bapak ibu yang pagi ke masjid berjamaah itu dah dakwah. Ibu-ibu yang pakai jilbab itu dah dakwah. Surah Al-Ahzab ayat 59, Surah An-Nur ayat 31, mengamalkan Al-Quran, ngajaki orang berjilbab. Bu, dah kita berjilbab, dah antu balik, kubalikan, nah pakai. Nah, itu dia namanya mendakwahkan. Harus kita ajak kawan kita yang belum berjilbabnya. Jilbabnya harus yang syar'i, usah nak jilbab sakaratul maut. Ada orang pakai jilbab sakaratul maut panjang 3 meter, dililik-lilikannya ketiganya. Sampai 7 kali lilikan. Jarum pentolnya 16 gigi. Lilik, jarum terakhir di sini. Pagi undangan prasmanan, nak melihat gulai pun kebayahan. Dia yang makan, kita yang ngarik melihat. Sekali kesabaran mati. Jadi pakai jilbab ya labuhkan aja, labuhkan sampai ke bawah dada gitu. Ada juga orang berjilbab tapi celananya sagi antarik lah udah sampai ngerauk batisnya ya, tolong. Yang perempuan yang nak dare usah nak pakai celana jin kalak kesarungan. Nah, di biak SMA kesarungan dibacakanlah gurunya pakai ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Hei jin, keluar. Aku nak mau keluar. Ngapain tangkau wacau nak dare tu? Manilah dak anak wacau, celana ku dipakainya. Pakai celana jin. Dia pakai celana aku pakai celana api kata dia. Jadi bagusnya pakai rok aja gitu. Kecuali kalau nak olahraga pun cari ada sekarang tuh pakaian olahraga yang model rok. Usaha lagi nak pakai celana legging. Legging apa artinya? Lengket daging. Tulisannya legging, lengket daging, biar macamnya legging. Legging itu kalau di Amerika dipakai oleh orang untuk senam yoga. Senam yoga di tempat tertutup, perempuan semuanya, ndak ada orang laki di sini. Itu celana legging dibawa ke pasar ayam. Sampai banyak tukang ayam salah potong. Ya unak dare makanya masih sadap kita melihatnya. Itu yang makanya ini uan. Gigi tinggal sigi. Dah sigi golek-golek. Kulit udah ngerenot, ngeridat, ngerintil, ngerisut. Asa nak muntah kita melihatnya. Nah, oleh karena itu ini mengamalkan Al-Quran, mengajak, mengamalkan, mendakwahkan. Nah, inilah dia. Lalu apa lagi? Mendakwahkan Al-Quran.
Dakwah sekali lagi tidak harus ceramah, tapi banyak jalan untuk berdakwah. Saya tidak tahu ceramah Pak Ustadz, betul, tapi saya suka dengar ceramah. Jangan lupa tonton ceramah Ustadz Hatoli, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Itu juga dakwah, menyebarkan kebaikan, dapat pahala yang sama dari yang ceramah. Jelas? Dah jelas lah Kak ceramah. Itu ajam macam dan bergarak-garak. Itu dah dalu. Saya pun karena esok saya nak ke Malaysia. Muna ada yang undang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Udah. Ibu pikir ceramah gampang ke? Ceramah kau situ. Mana kita ceramah tuh ndak gampang. Coba lihat kaki nahan berat badan, utak mikir, tangan siau layau, mulut ngerauk, urat tinggi betimulan. Udah nak 1 jam, belum. Model gaya dia nyuruh ustaz cepat mati. Saya rasa cukup gilah pungi. Au ke? Aus saya ndak lalu minum tuh. Untung jak ceramah malam, siang tuh saya ndak mau. Saya diundang Bupati Mempawah Ibu Herlina, diminta ceramah hari Jumat, belah pagi bulan puasa, saya tolak. Bupati ngundang saya tolak. Tapi orang Setali ngundang saya terima. Saya orang Setali. Sekarang tapi dolok bukan. Saya merasa bahagia menjadi orang Setali. Ternyata orang Setali baik-baik. Walaupun banyak yang ngomongnya nyaring-nyaring. Nikmati aja. Dulu waktu pertama mulai saya, kita nyaring-nyaring ngomongnya. Memangnya aku pakak, ya kan? Tapi lama-lama saya yang nyaring udah. Itu bawa-bawa. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan kita tetap hidup bersama dengan Al-Quran. Berjuang kita untuk Al-Quran. Ini anak-anak dari Paskas berjuang untuk Al-Quran. Mereka itu ndak makse Bapak Ibu untuk nyumbang beras, ndak makse. Tapi kalau ibu mau beramal nih, sumbang beras secanting diberikan kepada penghafal Al-Quran. Yang ngapal Al-Quran dapat pahala enggak? Dapat pahala. 1 huruf 10 pahala. Ya kan? Alam nasroh laka sodrok. Sekali baca 13 huruf alam nasroh laka sodrok. Tapi bagi yang ngapal, berapa kali dia ngulangnya? Alam nasroh laka, alam nasroh laka, alam nasroh laka, alam nasroh laka sodrok, alam nasroh laka sodrok, alam. Makanya yang daan lancar ngaji makin banyak pahalanya. Tapi sana sumur hidup daan lancar. Makin daan lancar, makin banyak pahalanya. Gitu deh motivasi ini. Orang yang belajar Al-Quran dapat 2 kali lipat pahalanya. Pertama dapat pahala belajar, yang kedua dapat pahala nyebutkan huruf-huruf. Ibu sumbang beras untuk santri yang menghafal Al-Quran, dia dapat pahala dari tiap huruf. Yang nyumbang beras dapat pahala yang sama dari mereka yang menghafal Quran. Mun gaya isuk ku sumbangkan 1 ton lah Pak Ustaz. Lah kak iya aku udah anak ngaji-ngaji lagi. Syarat dan ketentuan berlaku. Walaupun dah nyumbang 1 ton beras, tetap Bapak Ibu harus ngaji juga. Karena ia passwordnya, kode pinnya yang ngaji juga. Yang nyumbang masjid, pembangunan masjid, orang yang sholat, orang yang puasa di situ buka puasa, orang yang iktikaf di situ, orang yang tadarus di situ dapat pahala. Yang nyumbang masjid dapat pahala yang sama dari orang yang sembahyang di situ. Tapi kalau dia sembahyang jua, jangan aku nyumbang samin aja lah 100 sak, aku udah anak sembahyang lagi. Ngapain tang sembahyang? Nunggu hadiahnya aja. Nggak bisa. Syaratnya harus sembahyang jua. Kalau nak dapat pahala yang sama, nggak bisa cuma mengharapkan orang beramal, nggak bisa. Ada orang saya tanya, Pak, ngapain tang daan sembahyang? Kalau mati ada yang nahlilkan. Masih ada orang mikir gitu. Aku daan sembahyang, kalau mati ada yang nahlilkan. Usah nak terlalu berharap. Belum tentu orang mau ngerajakannya. Kalaupun orang mau ngerajakannya, belum tentu ikhlas. Banyak juga yang pagi tahlil jana pagi makan. Coba wes favorit makan saya mau nak dia datang. Makanya usah nak berharap ke amal orang. Berharap dengan amal kita sendiri.
Orang yang tahlil coba lihat, waktu belum nyurung semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas nyurung cuma Indomie, la ilaha illallah. Hilang ikhlasnya kan? Ya, jadi yang akan menyelamatkan kita adalah amal kita seorang. Usah nak berharap ke amal orang. Saya nanti kalau mati, kalau ada orang nak nahlilkan, alhamdulillah. Naan pun ndak anja ape-ape. Insyaallah rasa-rasanya kalau Allah terima berharap ada juga lah bakal saya di sini. Karena kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran dibangkitkan nanti ma'as safaratil kiramil baroroh, dibangkitkan dia akan bersama malaikat. Gitu, makanya di rumah bacakan Al-Quran, dirikan sholat, insyaallah nanti kita selamat semuanya dunia akhirat. Ceramah daan di kampung, daan di kota. Kalau dah hamin biar tilaka. Ingat, kalau ingin beramal jariah, sumbangkan beras untuk paskas. Nanti mereka akan, itu mereka bukan karena gaji bapak ibu, bukan ada duitnya, lillahi ta'ala. Bersyukur ada yang mau nyalurkannya. Ada miras, mikul baras. Di Stali ada miras. Ada, diam-diam dia. Mudah-mudahan yang masih mabuk tiap malam kita doakan mabuknya malam minggu aja. Lakak ye tinggal sebulan sekali, lakak ye ndak lagi lalu. Gitu. Jadi bertahap aja kita berdoa. Rasanya dari tadi ndak lakak-lakak tuh. Terima kasih Pak Bung, terima kasih Pak Ketua Masjid, pengurus Pak Haji, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang semuanya. Kalau selama hampir 1 jam saya nyampaikan tausiah ini, ada khilaf salah ngomong dan sopan, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke maafkan saya? Dah selesai berarti. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai situ kita berpisah. Insyaallah jumpa lagi di lain kisah. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, tapi saya ustadz es krim, lembut, sajuk dan manis. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.